Meskipun ini bukan batas manajemen Laksamana, Jiang masih membutuhkan waktu 5 hari untuk mencapai rumah Laksamana. Sebelum memasuki rumah Laksamana, Jiang merasakan nafas yang berbeda. Makmur. Kemakmuran dalam arti sebenarnya, penuh dengan orang. Jiang belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Penampilan seorang rekan senegaranya memasuki desa ditampilkan dengan jelas. Apa itu? Hanya satu di sana. Apa yang dilakukan kedua iblis itu dengan batu tulis besar di dada mereka? Setan-setan yang mengikuti juga langsung menggelengkan kepala. Bagaimana mereka tahu ini? Itu juga pertama kalinya mereka melihat pemandangan seperti itu. Dari rumah Laksamana di puncak gunung, itu menyebar ke bawah, dan seluruh gunung dibuka oleh setan menjadi sebuah kota, dan tidak sedikit setan yang tinggal di dalamnya. Setelah melihat lebih dekat, sebenarnya ada beberapa setan berpakaian sutra. Ini membuat Jiang sedikit terkejut. Apakah sutra Feng Tianxing dijual di sini? Begitu pihak ini kewalahan, suara Feng Tianxing memasuki telinga Jiang. Apa yang salah dengan ini? Awalnya dijual kepada orang kaya, selain untuk digunakan sendiri. Masuk akal juga untuk menghormati benda ini ke klan iblis tingkat tinggi. Selain itu, berapa banyak sutra yang telah kamu tembak tidak ada di hatimu? Poin. Ketika Jiang menoleh dan melihat Feng Tianxing, sudut mulutnya sedikit berkedut. Mengapa kamu begitu cepat? Jiang telah menyebutkan kecepatan tercepat di jalan ini, dan Feng Tianxing secara khusus menjelaskannya. Dalam 5 hari, hampir 2 hari lebih cepat dari setan biasa. Awalnya, dia berpikir bahwa dia bisa bahagia untuk beberapa waktu, tetapi dia tidak berharap Feng Tianxing datang begitu cepat, jadi tentu saja dia tidak memiliki ruang untuk kebahagiaan. Setelah perhitungan yang cermat, tampaknya Feng Tianxing sekitar 20% lebih cepat darinya. Cepat, ada penundaan di jalan. Bagaimana kabar kalian? Mulut Jiang berkedut sedikit. Jangan berpura-pura padaku. Aku baru saja tiba. Ada beberapa informasi kentut untuk dibicarakan. Lihat sendiri. Jiang merasa kepercayaan dirinya benar-benar terpukul saat ini. Feng Tianxing bukan untuk pusat perhatian, jadi tentu saja tidak perlu berbohong padanya. Setiap orang adalah playboy. Mengapa ada perbedaan kekuatan yang begitu besar? Dan bukankah dia sudah lama berkultivasi di alam rahasia Songji? Bagaimana ini bisa dilampaui? Jiang terdiam. Dan lebih dari 10 iblis yang datang bersama mereka semuanya tertawa dan tidak berbicara. Apa artinya ini? Yang mana yang bisa dikirim oleh Borwi kali ini? Mana yang bukan pembangkit tenaga listrik terkenal? Di antara mereka, ada banyak monster tua yang telah berlatih selama ribuan tahun. Mereka masih meratapi bahwa anak Jiang ini cukup kuat untuk mengimbangi kecepatan mereka. Sekarang Feng Tianxing telah melakukan hal seperti itu. Evaluasi mereka sebelumnya terhadap Jiang dapat ditarik kembali sepenuhnya. Feng Tianxing jatuh di antara kerumunan dan melirik rumah Laksamana di atas kepalanya. Ayo pergi. Ayo naik dan lihat semuanya. Memang makmur di sini. Sedikit lebih makmur dari kebanyakan kota manusia. Tapi berapa banyak berita yang tersembunyi di balik kemakmuran ini. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk melihatnya. Baru setelah berada di luar rumah Laksamana, Feng Tianxing menarik kembali pengamatannya dan memiliki gagasan umum di dalam hatinya. Posisi Laksamana ini tidak rendah. Tuan kota di bawah komandonya harus setingkat 1000 orang. Artinya, Feng Tianxing memiliki 1000 kota setan di bawah komandonya. Dengan syarat tidak melanggar peraturan, Laksamana dapat memberangkatkan tentara di kota sesuka hati. Dan hak ini juga berarti bahwa area di dekat rumah Laksamana adalah tempat teraman. Kepala kota berani datang ke sini untuk membuat masalah. Pertama, dia harus mempertimbangkan apakah bawahannya akan mematuhi Laksamana. Dan kedua, dia harus mempertimbangkan apakah penguasa kota lain yang tidak mau memberontak akan mengambil tindakan. Adapun setan-setan kuat yang berjalan sendirian, bahkan lebih mustahil untuk melawan sang Laksamana. Lagi pula, posisi Laksamana berbeda dengan penguasa kota, dan itu tidak bisa diperoleh dengan mengalahkan lawan dengan kekuatan. Membunuh Laksamana tidak hanya sia-sia, sebaliknya, itu akan membuat eselon atas iblis memperhatikan mereka. Ketika iblis dari 1000 kota ini berkumpul, bahkan para dewa harus menimbang mereka. Siapa yang bisa menjamin bahwa kekuatan mereka akan mampu menahan serangan dari begitu banyak setan? Rumah Laksamana ini telah menjadi tempat teraman. Dan tempat aman ini secara alami cocok untuk berbisnis. Dari puncak gunung hingga kaki gunung, menurut ukuran kekuatan di belakang, ada level yang sangat ketat. Pemilik kota dapat memiliki propertinya sendiri di dekat puncak gunung, dan kaki gunung adalah setan biasa. Konfigurasi ini juga dapat melihat kekaguman para iblis akan kekuatan. Sepanjang jalan ke rumah Laksamana, setan yang tak terhitung jumlahnya di luar segera berlari kembali untuk melaporkan berita tersebut. Seorang pengawas baru mulai menjabat. Feng Tianxing memasuki rumah Laksamana, dan dengan bantuan iblis yang secara khusus ditinggalkan oleh Laksamana sebelumnya, dia menentukan pekerjaan harian Laksamana. Selain mengepung umat manusia dan membersihkan pengkhianat di dalam ras iblis, hanya ada satu pekerjaan tersisa untuk diperiksa. Memeriksa situasi Qiancheng, dan kemudian mendistribusikan beberapa materi kunci,
mungkin merupakan posisi yang santai. Feng Tianxing hanya memiliki beberapa pemikiran di dalam hatinya. Setan-setan di luar telah berkumpul dalam jumlah besar, dan mereka datang ke rumah Laksamana Feng Tianxing satu demi satu, berlutut sebentar. Temui Laksamana, hanya saja setelah ziarah pertama, mereka mau tidak mau bergumam di dalam hati. Kali ini Laksamana tampaknya terlalu muda. Bahkan ada sedikit diskusi. Bajingan mana yang menulis surat ke eselon atas ras iblis terakhir kali? Dia berkata bahwa dia ingin mengganti Laksamana. Sekarang Laksamana sudah terlalu tua. Apa yang dia katakan? Bagaimana dia mengatur rambut anak laki-laki untuk datang? Pada usia ini, jika asistennya tidak ada di samping, aku pasti akan menjatuhkannya dan memukulinya. Pelankan suaramu. Mari kita lihat situasinya. Kudengar Laksamana ini sepertinya masih terkenal, tapi aku tidak yakin apakah itu benar atau tidak. Feng Tianxing secara alami dapat mendengar diskusi tentang setan di bawah ini. Merasakan dagunya, berpikir. Jiang, kamu mengatakan bahwa posisi penguasa kota harus bebas untuk berubah, kan? Membunuh satu atau dua orang idiot seharusnya tidak mempengaruhi keseluruhan situasi. Jiang senang ketika mendengar ini. Ada lebih dari 1000 penguasa kota di bawah. Tuan kota hampir berarti bahwa dia adalah yang terkuat di kota ini. Meski kekuatannya tidak sebanding dengan Heli, kamu akan membunuh beberapa jika berbicara. Saya khawatir hanya sedikit orang yang akan bahagia. Sebaliknya itu akan membangkitkan ketidakpuasan. Meskipun dia meragukan apa yang direncanakan Feng Tianxing, Jiang masih menjawab dengan pikirannya. Feng, jangan menggodaku. Itu tidak mudah dilakukan. Feng Tianxing mengangguk. Ini sangat sulit dilakukan. Jadi mari kita lihat. Siapapun yang mengetahui dan membunuh iblis yang mengejekku barusan. Siapapun yang membunuh mereka. Siapa yang mengambil alih sebagai penguasa kota iblis. Aku ingat total ada 5 orang. Hanya 5 kota. Pertama datang pertama dilayani. Setelah dia selesai berbicara, Feng Tianxing menyandarkan tubuhnya ke belakang. Dan matanya tertuju pada 5 iblis yang melecehkan dan mengkritiknya dalam kelompok diskusi. Untuk sesaat, suasana di seluruh Admiral's Mansion langsung tegang. Suara napas berat menandakan bahwa pertempuran akan segera dimulai.